Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini para mahasiswa yang saya banggakan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem pengisian daya untuk baterai ya. Materi ini melengkapi dari materi saya tentang kelistrikan otomotif. Untuk materi sistem pengisian baterai ini, itu kalau saya tuliskan di sini adalah sistem yang sustainable ya, atau dia itu bisa berulang-ulang dalam artian terus-menerus terrecovery gitu. Baik. Oke, sebelum masuk ke pembahasan ya, komponen yang mengisi dalam sistem pengisian yang bekerja itu namanya adalah alternator ya. Alternator ini ya ditemukan setelah adanya generator. Nah, ada dua persamaan kata ya antara alternator dan generator. Nah, di sini akan saya jabarkan agar Anda bisa memahami ya perbedaan antara alternator dan generator itu perbedaannya apa ya. Karena dia itu bisa dua-duanya bisa memproduksi listrik tetapi punya karakteristik yang berbeda antara alternator dan generator. Oke, kita tinjau dari kumparan pembangkitnya ya. Nah, kalau alternator itu sifatnya diam atau statis ya, kumparannya. Jika generator itu dia yang berputar itu adalah kumparannya. Yang melakukan putaran running itu adalah kumparannya. Kalau alternator itu kumparannya dia diam ya. Sedangkan yang bawah ini adalah kumparan medan magnet ya. Nah, kumparan medan magnet ini kalau di alternator itu dia yang berputar ya. Yang running itu adalah medan magnetnya. Kalau di generator itu dia magnetnya diam. Kemudian penyaarahnya ya, sistem penyaarah arus. Karena di alternator dan regulator itu dia punya kesamaan ya. Kesamaannya adalah keduanya ini menghasilkan arus listrik AC ya, arus listrik yang dia bolak-balik. Nah, dibutuhkan arus listrik yang berbentuk DC untuk mengisi baterai. Sehingga di dalam outputan dari alternator itu dibutuhkan sebuah mekanisme penyaarah arus yang mengubah dari AC menjadi DC, yaitu kalau alternator menggunakan dioda, kalau generator itu menggunakan komutator. Seperti itu ya. Kemudian produksi arusnya itu tidak diregulasi atau tidak diatur. Dalam arti apa? Alternator itu dia menghasilkan arus listrik yang dalam artian berubah-ubah ya, tidak stabil ya. Tetapi ketidakstabilan ini masih di dalam range. Artinya dia bisa mengeluarkan jika mesin dalam putaran rendah, outputnya dia sekitar 11,5 sampai 12 volt gitu ya. Tapi ketika dia putaran tinggi atau mesin itu putaran menengah ke atas RPM-nya, nah dia bisa mencapai 14 ya, 14,5 volt. Nah, jika generator dia diatur ya, arus listriknya selalu konstan ya, mau putarannya rendah, lambat atau tinggi itu arus yang dihasilkannya itu tetap sama. Voltasenya itu tetap sama. Nah, sekarang keuntungan nih. Keuntungannya dua-duanya punya keuntungan dan punya kerugian. Keuntungan dari alternator itu pada putaran rendah tegangan cukup. Nah, tadi yang seperti saya katakan.
Jika putaran rendah itu 11,5 ya, menghasilkan listrik 11,5. 11,5 itu tegangan yang cukup untuk mengisi baterai gitu ya. Jadi meskipun putaran rendah dia tetap dapat power 11,5 gitu ya. Kemudian keuntungan yang kedua nih dari alternator itu dia tidak perlu tempat yang luas. Jadi alternator itu kecil ya, paling sebesar tangan saya ini, itu masuk di dalam kap mobil. Bentuknya simpel, kecil ya, tetapi di dalamnya itu terdiri dari sistem yang berkesinambungan. Nanti bagannya akan saya tunjukkan. Nah, itu keuntungannya. Kemudian keuntungan dari generator ya. Dari jika hubungan singkat ya, jika terjadi hubungan singkat dalam arti apa? Ada short circuit di dalamnya itu, generator ini angkernya itu tidak terbakar semua, jadi aman. Jadi kalau ada kerusakan di satu bagian itu dia tidak membuat short circuit pada bagian yang lain gitu loh ya. Jadi dia relatif lebih aman sebenarnya, lebih tahan lama ya dalam soal perawatan. Kemudian yang kedua, pada putaran rendah ini langsung jadi masuk ke kerugian ya. Kerugiannya adalah kalau pada alternator itu bila ada hubungan singkat alternator rusak. Maksudnya gimana? Kalau ada satu kumparan itu terjadi short circuit, maka seluruh alternator itu akan rusak ya sistemnya. Nah, ini berkesebalikan dengan generator ya. Generator itu jika ada satu bagian yang short circuit, generator ini tidak akan rusak semuanya. Jadi kumparannya itu masih bisa mensuplai, hanya satu segmen yang mati, yang segmen yang lain dia hidup gitu ya. Masih bisa hidup dan masih bisa menghasilkan energi listrik. Tetapi kalau kita masuk ke kerugian, itu kan satu aja kerugiannya memang pada alternator ya. Dia seperti yang saya jelaskan tadi, bila ada hubungan singkat di satu segmen semuanya akan rusak. Nah, tapi kerugian dari generator ini ada dua, yaitu pada putaran rendah tegangan yang dihasilkan itu dia kecil ya. Generator ini kecilnya berapa? Bisa sampai 5 atau 6 volt, sehingga tidak bisa melakukan charging kepada baterai yang kapasitasnya 12 volt. Kemudian dia generator itu selalu bentuknya besar sekali ya, sehingga perlu tempat yang relatif luas. Besarnya seberapa? Ya bisa jadi sampai seukuran mesin mobil seperti itu. Besar sekali memang generator. Baik, saya lanjutkan. Nah, kalau tadi sudah mengcompare ya perbedaan antara alternator dan generator. Dan yang saya tekankan di sini adalah alternator karena dia adalah sistem yang ada pada kelistrikan otomotif, sistem yang sangat vital. Ya, kita mulai dari sejarahnya sekarang. Kalau tadi di compare, sekarang sejarahnya. Alternator itu pertama kali dibuat itu pada tahun 1967 ya. Kalau generator mungkin sudah ada di tahun 1900-an awal ya, sudah sejak dulu. Ketika kita butuh listrik PLN itu kan turbin-turbin menggunakan generator ya. Kalau alternator ini dia termasuk teknologi yang baru ya. Nah, alternator ini ditemukan karena dunia ini sudah mampu menemukan dioda atau alat untuk menyearahkan arus listrik ya, dan dioda ini mampu diproduksi secara massal atau secara banyak ya, seperti itu ya. Jadi satu penemuan itu akan mengembangkan penemuan lain ya. Jadi yang mendasari penemuan alternator itu adalah penemuan dioda dulu ya. Dioda ditemukan baru kemudian naik ditemukan alternator, seperti itu ya. Nah, sekarang tugas dari alternator dalam sebuah rangkaian sistem kelistrikan otomotif ya.
yaitu yang pertama, saat mesin hidup, dia sebagai sumber energi untuk seluruh kebutuhan energi listrik di dalam mobil. Jadi meskipun ya kalau ada mobil itu akinya tekor atau kekurangan power, itu kan kalau di jumper dengan aki yang lain nanti kan bisa hidup ya, engine-nya bisa nyala. Tetapi aki yang tekor ini tetap tekor. Lah yang menyuplai kelistrikan seluruh sistem di dalam mobil itu siapa? Ya nanti akan ditanggung oleh alternator karena aki tidak mampu menanggung kelistrikan di dalam sistem dari mobil itu. Mobil itu kelistrikannya ada dua macam, kelistrikan engine sama kelistrikan bodi. Itu ya, jadi ketika engine running atau hidup, itu alternator dia juga bertugas mensuplai listriknya di situ. Kemudian ketika sudah mencukupi untuk mensuplai energi listrik pada mesin, maka tugas kedua dari alternator yaitu pengisi baterai agar selalu siap pakai. Maksudnya gimana? Baterai ini kan fungsinya untuk starting ya. Baterai yang sehat itu nanti akan memudahkan kita untuk starting engine. Apalagi kebanyakan sekarang mesin mobil ya, motor bakar oto maupun motor bakar diesel itu sistemnya sudah sangat ketergantungan sekali dengan baterai. Karena mobil zaman sekarang kalau yang oto itu kebanyakan sudah sistemnya EV, injeksi ya, dan itu sangat tergantung dari supply listrik dari aki. Kemudian yang sistem motor bakar diesel pun yang common rail itu juga sangat tergantung dari aki ya, atau baterai. Kalau mesin diesel zaman dulu yang konvensional itu mungkin tidak butuh baterai ya, baterai hanya fungsinya untuk starting aja, setelah running itu tidak ada kelistrikan. Tapi kalau yang baru ini, yang teknologi common rail ini semuanya itu menggunakan baterai ya. Jadi baterai ini sangat penting sekali, yang baterai ini akan maksimal jika ditopang oleh alternator yang selalu siap mensuplai listrik di dalam sistem kelistrikan otomotif ya. Nah, ini komponen di dalam alternator ya. Di sini ada, kalau saya sebutkan di sini juga ada kipas ya. Kipas itu ternyata juga di dalam alternator berfungsi untuk mendinginkan kumparan, atau yang di situ dituliskan stator itu ya. Stator itu diam ya. Statis diam ya. Tadi kan sudah saya jelaskan. Yang diam itu adalah kumparannya. Nah, rotor itu yang bergerak, ini ada panahnya rotor. Nah, rotor itu adalah sumber kemagnetannya. Dan di situ ada namanya kolar atau tempat dudukan bearing ya, dan ada bearing. Kemudian dudukan rangka belakang, rangka depan ini nanti tempat di mana alternator itu diklem di dalam sistem dari mobil itu. Puli ini nanti dia akan terhubung dengan timing belt ya. Timing belt akan dihubungkan dari engine. Jadi alternator itu berputar karena adanya tarikan dari timing belt yang ditarik oleh putaran mesin ya. Kemudian di belakangnya ada slip ring. Slip ring itu adalah ring yang dia itu slip atau dia itu tidak bisa berputar, sehingga dia ikut melekat pada shaft yang ada di rotor ya. Kemudian di sana juga ada yang namanya dioda ya. Baik, terima kasih untuk pembahasan saya tentang alternator secara singkat dan mudah dicerna ya, seperti ini. Nanti akan saya lanjutkan dengan teori yang lain yang akan saya sajikan di e-learning saya ya. Jadi Anda juga mendengarkan tapi juga Anda membaca sendiri. Baik, terima kasih. Jika ada yang perlu ditanyakan, tolong tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, sehat selalu. Semoga sukses dalam belajar dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.